Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik. Flu sikit ya, insyaallah sembuh ya Bu ya. Saya flu juga kemarin, cuman beberapa hari aja, sekarang udah hidup lagi. Hidup. Baik, bulan lalu kita membahas, sebelum kita cerita tentang kisah Palestina, kita review sebentar. Kemarin kita membahas tentang apa yang dibolehkan dan dilarang dalam sholat. Gitu kemarin ya. Dibolehkan apa? Menggendong anak dalam sholat. Dibolehkan berpindah arah kiblat dalam sholat kalau baru tahu kiblatnya salah. Dibolehkan menggendong binatang peliharaan saat sholat ya. Kemudian dibolehkan bersin, flu, batuk, dahak, kemudian menangis ya. Kemudian boleh membaca Al-Quran dalam sholat, bentangkan Qurannya, baca supaya ayatnya tidak kul aja gitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang dibolehkan. Jadi flu, batuk, berdahak itu semuanya tidak membatalkan sholat, kecuali kalau mengeluarkan pipis karena batuk, maka batal karena pipisnya, bukan batal karena batuknya. Silakan ambil wudhu lagi, tidak usah pakai celananya lagi, buka celananya sholat, tapi jangan lupa letaknya di mana ya. Yang kedua adalah apa saja kemarin yang dimakruhkan dalam sholat ya, bulan lalu ya. Pertama, makruh hukumnya mengantuk dalam sholat, menguap dalam sholat, menahan kentut dalam sholat. Kemudian makruh hukumnya memejamkan mata saat sholat, dan makruh hukumnya menguap dalam sholat, serta makruh hukumnya menutup bibir dalam sholat. Makruh. Yang makruh-makruh itu tinggalkan sebelum kita masuk ke kajian kita hari ini. Kemudian apa saja yang membatalkan sholat? Terkena najis, ibu lagi sholat, tahu-tahu ada yang menempel di jari ibu, tai burung dari atas genteng misalnya, itu batal. Selanjutnya termasuk yang membatalkan sholat adalah ibu tersenyum. Ngapa Bu? Senyum. Senyum batal. Senyum batal. Batal. Kadang memang kita nggak khusyuk, ada yang bayang ke Facebook. Kadang-kadang sholat nggak khusyuk, ada yang terbayang senyum kita, batal Besti, batal. Menangis tidak membatalkan.
Menangis tidak membatalkan. Ini jangan-jangan pada suka senyum dalam sholat nih semuanya nih. Senyum batal, ya. Kemudian batal ketawa dalam sholat batal. Menahan tawa juga batal. Misalnya anak-anaknya lagi ganggu, lalu ibu ketawa, ibu senyum, menahan ketawa, itu batal. Ya, kadang-kadang orang bercerita dengan sama awaknya, orang bisa lucu dengan sama awaknya, sedangkan kita tersenyum. Orang kita lagi sholat, orang cerita lucu, batal. Batal bukan batal, sholatnya yang batal, wudhunya nggak batal. Hello, sholatnya yang batal, wudhunya nggak batal. Kita ulang dari awal. Ulang sholatnya, nggak perlu ulang wudhunya. Suara gimana? Nah, jadi yang membatalkan, yang batal itu adalah sholatnya. Jadi kalau kita tersenyum, lalu kemudian kita ketawa dalam sholat, nah itu membatalkan sholat. Sholatnya yang batal bukan wudhunya. Tapi kalau terpipis atau kentut dalam sholat, itu batal wudhunya. Karena pipis dan kentut itu membatalkan wudhu. Apa? Terkejut tidak batal. Terkejut atau sampai terkejut itu membuat kita bergerak, cus, terloncat macam Tom Jerry, tidak batal. Sering, ya. Ada yang terucap ya Allah tidak batal. Tapi kalau mati kau batal. Bahasa Indonesia saat sholat batal. Bahasa Indonesia saat sholat batal, ya. Tapi kalau tertidur kayak gini batal nggak? Kita lagi sholat. Apa namanya itu? Terapa? Terliar, terlayang-layang. Nah, itu adalah tidak batal. Iya, tidak batal. Oke? Apakah juga batal wudhu? Tidak batal wudhu. Batal wudhu tuh kalau tidur banget, tidur enak. Kalau nggak enak nggak batal. Apa? Kita sholat, talinya jatuh. Oke, keluar rambut di mukena saat sholat, kemudian nampak jempol kaki saat sholat. Kalau nggak sengaja, tinggal ditutup saja. Dia tidak membatalkan. Tetapi, iya, makanya kurang-kurangi pakai mukena yang parasut ketika sholat ya. Ini di dalam nggak pakai apa-apa, pas sujud, salto mukenanya, terbang dia. Ya itu udah, kalau udah terbuka banget, batalkan aja. Ya, batalkan aja. Atau ibu lagi sholat, kain sarung ibu terinjak, lalu kemudian nampaklah betis ibu, itu batalkan aja. Jangan ditariklah ke atas kemudian ibu lanjutkan, batalkan aja, nggak apa-apa. Makanya mukena parasut itu adalah mukena traveling. Mukena traveling definisinya adalah kita udah pakaian sempurna kayak gini, baru kita pakai mukena itu di luar, karena dia transparan itu. Maka itu bolehlah mukena traveling. Tapi jangan pakai mukena traveling saat di rumah. Ibu di rumah nggak pakai apa-apa, pakai bra, celana dalam aja sholat. Ibu pakai mukena traveling, mana cocok dia? Nggak bisa. Boleh nggak sholat pakai celana dalam, bra doang atau pakai daster doang? Boleh, asal mukenanya benar-benar menutup aurat. Saya ulang lagi, apa? Senang kali boleh pakai daster. Ya Allah, silakan sholat pakai daster bolong, ya kan, pakai mukena doang, silakan, nggak apa-apa. Yang penting tutup aurat, mukenanya benar-benar nutup, benar-benar tebal, tidak transparan. Walaupun ada juga yang protes, nggak benar tuh Ustazah, harusnya kan kita sholat tuh pakai pakaian sempurna. Enggak, secara hukum nggak masalah. Kan kita bicara hukum, mau atau enggaknya nantilah, tergantung jamaahnya. Secara hukum, ibu pakai daster di dalam, pakai celana Hawaii di dalam, pakai kaos pendek di dalam, lalu kemudian ibu pakai mukena ibu benar-benar tertutup, sholatnya sah. Walaupun ibu bilang nggak mau saja, saya maunya pakai gamis di dalam, ya itu pilihan. Tapi kan saya cuma jelaskan hukumnya. Nah sebaliknya, ibu pakai pakaian sempurna di dalam, nggak pakai kerudung di dalam, ibu pakai kemudian mukena parasut, terbang dia, syik. Itu ulang lagi sholatnya.
Atau hati-hati sekarang mukena banyak bolong-bolong. Tahu? Mukena bolong-bolong, pokoknya tak apa-apalah namanya tuh, orang Bukit Tinggi suka buat tuh. Ngabordir, bolong-bolong. Bolong di sini rupanya lengannya di sini tidak ada pakai daster KTB misalnya. Puntung lengan, ya kan? Itu nggak bisa ya. Jadi mesti sebenar-benar tertutup. Oke? Ustazah, kan saya sholatnya sendiri, kenapa harus tertutup? Kan nggak ada orang. Saya dalam kamar saya sendiri, di mihrab saya sendiri, di rumah saya sendiri. Sholat tutup aurat, ada nggak ada orang wajib tutup? Bukan karena orang lihat, tapi karena sholatnya itu yang wajib nutup aurat. Sholatnya nutup aurat. Sholat nggak pakai pakaian dalam gimana? Boleh, tapi kan tertutup kan? Sarungnya benar-benar ketutup kan? Mukenanya benar-benar ketutup kan? Lalu ibu nggak pakai pakaian dalam, boleh, nggak apa-apa, buka aja lah. Kalau mau dibuka, misalnya ibu wanita karir ya, wanita karir, ini pura-puranya wanita karir, itu suka dia di luar ya, dia nggak pakai panty liner, tahu-tahu tepipis dia, jangan dipakai juga celana tuh lagi, buka. Nah, apa lagi? Kita batuk. Luar ya kan? Seandainya kita di masjid itu pas orang kita sholat berjamaah, kita kan pakai alasnya ini di dalam, terkencet sedikit gitu di softtek gitu. Apakah batal sholat? Oke, perhatikan penting. Ustazah, kami ini kan udah tua. Kita ini kan udah tua. Lu aja kali. Gua enggak ya. Oke, kita ini kan udah tua Ustazah. Terus kita pakai panty liner ya. Kemudian waktu kita lagi sholat batuk. Ya kayak tadi lah itu, batuk keluar cairan, cus kan. Saya tanya, yang membatalkan wudhu diantaranya adalah keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, dan diantara keduanya, ya kan? Itu kan membatalkan, ya kan? Maka jawabannya batal nggak tuh? Lagi sholat, cus keluar sesuatu di panty linernya, batal nggak? Itu yang ditanyakan nih, kira-kira batal. Coba, batal nggak? Batal wudu adalah keluar sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya. Kan ada 3 lubang tuh kan? Ibu udah ngitung belum? 3 kan? Oke, itu pertanyaannya. Oke, perhatikan Besti, perhatikan. Ini saking banyak pertanyaan, merencanakan pertanyaan di belakang. Oke. Ustazah, saya batuk, musim batuk. Ketika saya batuk, kemudian keluarlah cus, entah apa yang keluar, lalu dia ada di panty liner saya. Batal nggak sholatnya? Sholat batal, wudhu batal. Loh, percuma dong pakai panty liner. Ya, selagi ada najis dia di tubuh kita ini, tidak bisa kita sholat membawa najis itu. Makanya kalau ada orang tua yang stroke, akalnya masih sempurna, lalu kemudian dia stroke, dia suka udah pipis, udah nampung-nampung gitu ya, harus dibersihkan dulu pampersnya itu, dia angkat dulu walaupun dalam keadaan darurat, karena sholat tidak boleh membawa najis, sholat tidak boleh membawa hadas. Jadi harus buka tuh panty linernya, ulang lagi wudhunya, ulang lagi sholatnya. Kalau lagi jemaah tinggal keluar aja, nggak usah pamit lu bestai, jangan ya, keluar aja baik-baik, nanti jawabnya nanti cincai lah. Ya keluar aja, keluar, ini saf, keluar, mundur sedikit, keluar, pergi. Ya apa? Sadar? Baik. Akal sempurna kira-kira? Baik. Orang wajib sholat, ada orang usia pura-puranya 100 tahun.
dia sudah sakit, sudah pakai selang, tapi diinapkan di rumah ataupun di rumah sakit. Tapi kata dokter akalnya masih sempurna, artinya fisiknya yang sakit, akalnya nggak sakit. Maka dalam agama Islam dia sudah balik berakal. Dalam bahasa lain dia sudah mukallaf. Bahasa lain akalnya masih sempurna. Walaupun dia sudah pakai selang, maka dia tetap wajib sholat karena akalnya sempurna. Gak apa-apa pakai selang, gak apa-apa. Cara sholatnya gimana? Dalam dalil, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa sholat baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Kayak gimana cara sholatnya? Kalau dia nggak bisa makan, sudah nggak bisa minum, berarti dia sudah tidak bisa sholat dalam keadaan bersuara, nggak bisa juga dengan bergerak, maka dia boleh sholat dengan gerakan lidah setiap takbirnya. Lidah dia gerakkan sedikit, takbir, baca iftitah, al-fatihah, ayat pendek, ruku, gerakkan sedikit, bacaan ruku, isyarat lidah aja. Setiap gerakan itu cuma pakai lidah, karena dia sudah sakit ya. Nanti sami Allahu liman hamidah, dia gerakkan sikit lidahnya, dia baca Rabbana lakal hamdu dalam hati. Sujud, dia gerakkan sikit lidahnya, dia sujud subhana rabbiyal a'la dalam hati. Duduk antara dua sujud, dia gerakkan sikit lidahnya, pakai lidah bisa. Jadi pertanyaan Ibu tadi, sah nggak sholatnya dia pakai selang itu? Sah, sah. Cara sholatnya kayak gitu, selagi masih bisa lidahnya atau tangannya bisa bergerak nggak? Tangannya sebagai isyarat takbir juga bisa. Oke? Wudunya gimana? Tayamum atau ditayamumkan? Ya, ditayamumkan bisa. Oke? Ya, ibu tayamumkan saja. Karena akalnya masih sempurna. Itu beda. Tapi kalau ada orang usia masih 40 tahun tapi sudah pikun, udah makan belum mah? Belum. Padahal 7 kali dia makan. Nah, kalau dia udah pikun, dia tak wajib sholat, tak wajib puasa, jangan dipaksa. Sholat sampai pun 3 kali saja. Apa? Sholat nih, belum tadi sholat. Udah sholat nih, padahal dia masih sholat. Dia udah sholat. Dia udah sholat, udah sholat nih, belum sholat lagi dia. Nggak apa-apa, biarkan aja. Karena dia sudah si pikun, sudah pikun. Apa? Ini orang tua. Saraf. Oke, Ustazah, orang tua saya sudah tidak, orang tua saya sudah masih sempurna akal, tapi masih sempurna juga fisik, cuman sudah pakai selang. Saya saranin sholat selangnya dibuka, dibersihkan. Iya, pasang lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tiba-tiba lagi sholat dia keluar sendiri tanpa sengaja, itu doruriyah namanya, boleh. Tapi ketika mau mulai start sholatnya, pastikan dalam keadaan bersih, perkara nanti setelah keluarkan dia nggak tahu karena sarafnya udah nggak bergerak, dia udah nggak berasa apa-apa, itu nggak masalah. Itu namanya doruriyah, kondisi darurat, boleh. Tapi ketika memulainya, dia harus dalam keadaan bersih dulu. Boleh, nggak ada masalah, seperti orang normal. Oke? Yuk, nggak boleh nanya. silakan. Ya. Kita kan mau sholat maghrib mandi dulu. Apa? Oke. Iya. Oke. Oh. Oke. Ustazah, saya mandi sebelum maghrib. Mandi junub enggak kan? Mandi biasa. Jawab aja lah, saya cuma nanya ya. Ustazah, saya mandi mau sholat maghrib, lalu kemudian saya istinja saat mandi, lalu kemudian setelah itu saya berwudu mau melaksanakan sholat maghrib.
Rupanya sebelum sholat saya bersentuhan dengan suami. Mau nyambung sholat isya, ya mau maghrib atau mau isya, saya bersentuhan dengan suami. Tapi bersentuhan doang Ustazah, nggak aneh-aneh kok Ustazah, gitu kan. Mak ngeri ketahuan. Cuman bersentuhan aja ya Ustazah. Entah, itu overthinking. Apa? Saya teringat ibu nih waktu belajar tarjim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitannya nunjuk saya. Oke. Ingat ya. Lawak juga. Iya, hadir sekarang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Asal ibu hafal apa tidak. Lalu pertanyaannya adalah, apakah saya bersentuhan dengan suami tapi tidak ada apa-apa kalau saja cuman bersentuhan aja nyoh, apakah harus saya istinja lagi karena nggak ada keluar apa-apa katanya kan, nggak ada keluar apa-apa kan berarti sentuhannya sentuhan biasa aja ya kan. Nah ini Bu, perhatikan ini penting ya. Kalau untuk jawaban ini ulama berbeda madhab, saya pelan-pelan aja. Yang pertama Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan wudu setelah wudu suami istri, mengatakan mutlak batal, baik ada syahwat apapun tidak, baik cuman sentuhan biasa maupun sentuhan luar biasa. Menurut Imam Syafi'i batal dan wajib ngambil wudu lagi. Tapi yang kedua, menurut Imam Hanafi, bersentuhan wudu suami istri setelah ngambil wudu tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Tapi yang ketiga, menurut Imam Malik batal kalau muncul syahwat aja. Terserah ibu lah mau yang mana. Kalau suami bilang batal setelah bersentuhan dia ngambil wudu, ibu ndak usah ngambil wudu kalau ibu ikut Imam Hanafi. Tapi jangan pula ibu bilang pegang bang, jangan ibu kerjain pula dia nanti. Ada orang mengatakan suami istri harus kompak, harus sama. Tidak ada, karena madhab itu masing-masing. Tapi tentu akan lebih mudah dia kalau kita kompak suami istri, akan lebih mudah dia. Nah, tapi apa? Oke, ini pertanyaan baru. Setelah bersentuhan dengan suami, apakah wudunya harus istinja lagi? Istinja bahasa sederhananya, biar mudah kita pahami, istinja itu adalah cebok. Apakah setelah bersentuhan wudu dengan suami, kemudian setelah itu kita harus cebok ketika kita ngambil wudu? Bu, cebok itu bukan rukun wudu. Cebok itu sunnah wudu. Rukun wudu kan cuma niat, kemudian basuh muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Telinga tidak rukun wudu. Nggak pakai telinga nggak apa-apa. Kok nggak pakai telinga nggak apa-apa? Maksudnya nggak basuh telinga nggak apa-apa. Begitu juga dengan tangan sampai siku, kepala, kaki. Telinga tidak rukun wudu. Nggak pakai telinga nggak apa-apa. Tapi kalau ibu buang air kecil nggak apa-apa. Tapi kalau ibu buang air kecil, buang air besar, tentu wajib cebok, bukan karena maudunya. Buang air besar tentu wajib cebok, bukan karena maudunya, tapi karena buang airnya. Paham? Banyak orang mengatakan bahwa wudu harus cebok, sehingga dia malas jaga wudu 24 jam. Kenapa kamu nggak ngambil wudu lagi? Cebok terus mah. Entah siapa yang nyuruh cebok. Cebok itu sunnah. Cebok dapat pahala sunnah, enggak apa-apa. Oke? Nah. Gitu. Ada lagi? Oke. Oke. Keluar kentut cebok atau tidak? Jawabannya sunnah cebok, tidak wajib. Tidak wajib. Ibu kentut nih. Iya, ibu. Iya, kalau cuman kentut biasa tidak wajib cebok.
Tapi kalau kentutnya dia bawa teman-temannya yang lain, kentutnya pakai tim ya, tim pakai pipis gitu ya. Nah itu wajib dia cebok lagi supaya bisa membersihkan dari hadasnya. Misalnya gini, Iya. habis maghrib kan baca Quran, tidur kita sebentar mau bisa. Oke. Oke. Baik. Ustazah, misalnya habis maghrib saya baca Quran, habis maghrib saya ngambil wudhu, lalu kemudian menjelang isya saya tertidur sebentar. Apakah saya harus, suara saya masih jelas? Apakah saya harus ngambil wudhu lagi? Saya tanya dulu, tidurnya ibu cemana bentuknya? Oke. Yang membatalkan wudhu adalah kalau tidur lelap. Kalau ibu cuman lalo ayam, tidur ayam aja, maka ibu tidak batal. Masih pakai mukena, lagi baca, habis maghrib menjelang isya ibu baca Quran. Saat baca Quran ibu tuh gini-gini gitu ya. Oh itu tidak batal bu, itu tidak batal. Tak perlu lagi ibu ngambil wudhu. Tidak apa-apa, yang penting tuh gini-gini aja. Nah, kalau bahasa sayanya itu takwa-akwa, ya tidur ayam. Tapi kalau dia baringkan badannya atau dia sandarkan pundaknya, maka itu batal. Ya, makanya anak pesantren itu jumlahnya ribuan. Itu kakak kelasnya selalu bertebaran di mana-mana. Anak pesantren itu kalau udah sholat itu 5 kali sehari semalam selalu ngantuk begini. Kalau sudah mau nempel nanti jidatnya ke sejadah, itu kakak kelasnya akan pukul, puk, langsung dia terbangun. Kenapa? Jangan sampai ini lengket ke sejadah, karena batal wudhunya. Kalau batal wudhunya, nanti dia harus ngambil wudhu lagi. Berapa banyak saf yang batal? Wah, jauh tuh nanti nyambung lagi karena ratusan safnya. Dah. Ibu nggak cuma baca Quran, aku kayak 24 jam kayak gini ya, itu tidak batal. Makanya sebentar lagi kita sambil duduk tidak batal walaupun dia terlelap. Karena tidur yang membatalkan cuman kalau dia ada bertopang pada satu titik, baik sejadah maupun tiang maupun dia tidur dibentangkannya sejadahnya, itu batal. Makanya sebentar lagi kita Ramadan. Dari ibu berbuka jangan terlalu banyak-banyak makan, semua ibu makan sehingga nanti waktu isya ibu mengantuk. Antara maghrib dengan antara isya dengan tarawih ustaz ceramah, waktu saya ceramah tak menangkap lagi ibu nyandar ngantuk-ngantuk, harus ngambil wudhu ya. Oke? Masalah haid. Silakan. Hari kelima udah selesai haid. Baik. Jadi begini, ibu haid. Ibu perhatikan masa haid ibu berapa lama biasanya. Kalau masa haid ibu biasanya adalah 8 hari atau 7 hari, hari kelima dia berhenti, itu masih haid. Pantaslah hari ke-6 dia muncul lagi. Iya dong, ibu masih haid. Dipaksakan banget. Pantaslah hari ke-7 dia muncul lagi. Itu haid. Jadi itu haid, jangan mandi dulu. Tapi kalau pertanyaannya kayak gini, baru lain jawabannya. Ustazah, saya biasanya haid 8 hari. Lalu setelah 9 hari, maka saya bersih dari haid. Mandilah saya. Nih pura-puranya nih kasus beda nih. Udah habis masa haidnya, yang biasanya mandi dia. Rupanya besoknya muncul flek. Udah habis syaratnya, udah habis masa haidnya. Ya, lalu tiba-tiba muncul flek. Nah, ketika fleknya itu muncul, mandi, berhenti lagi sholatnya atau gimana? Itu pernah dilakukan oleh istri Rasulullah yang bernama Siti Saudah.
dia sudah haid, habis masa haidnya, lalu kemudian dia mandi, besoknya muncul flek, jawabannya dia tetap melanjutkan sholatnya sampai benar-benar dipastikan bahwa benar-benar haid lagi. Kadang-kadang dia cuma sisa. Kalau sisa nggak apa-apa. Kalau dia benar-benar haid baru berhenti sampai maksimal 15 hari. Kalau sudah 15 hari masih haid juga, itu namanya istihadah. Istihadah itu adalah darah yang tidak darah haid, dia darah sakit. Orang istihadah boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, boleh baca Quran, boleh nyentuh Quran. Kalau istihadah, cara sholatnya yang beda. Dia harus ngambil wudu setelah azan, tidak boleh sebelum azan. Jarak antara wudu dengan sholat itu harus dekat langsung. Kalau kita kan boleh nih, habis wudunya jam 11, sholatnya jam 1 siang, boleh. Khusus orang istihadah tidak boleh, dia harus mepet-mepet. Dia boleh tawaf, dia boleh puasa, bebas. Oke? Iya. Oh, bingung jawabnya. Ya, siap. Apa? Dia kan ini lagi selesai haid, kan? Selesai haid, tapi belum mandi haid. Tiba-tiba katanya suaminya ngajak campur, kan gitu. Dia bilang Dia selesai haid. dia selesai haid, Iya. tapi belum mandi. Iya. Karena kan maksudnya mandi besok aja. Tiba malamnya suaminya minta enggak. Belum mandinya udah jadi. Datang dia karena tak ingin mengecewakan suaminya takut berkelahi kan gitu saja. Enggak apa-apa. Jadi dia campur gitu. Enggak apa-apa. Walaupun dia belum mandi. Enggak apa-apa. Tidak boleh aja mandinya. Mandinya gitu saja. Karena itu kan pertanyaanmu, aneh nggak dengar. Enggak, mandinya satu kali aja. Mandinya satu kali saja, mandi wajib. Itu sama dengan ada mayat. Ada mayat meninggal dalam keadaan haid. Biar paham. Ini ada perempuan haid meninggal. Dia belum mandi haid, belum suci dari haid. Tapi dia harus mandi wajib karena dia jenazah. Enggak usah 2 kali mandinya. Sengaja aku memandikan jenazah dari haidnya, syalalalala, enggak usah. Sekali saja untuk menghilangkan hadas besar. Ya, karena semuanya mandi wajib namanya. Sama-sama mandi wajib. Mandi wajib itu ada 4 kan? Mandi junub, mandi nifas, mandi wiladah, ya, dan kemudian mandi haid. Oke? Dalam kondisi seperti itu, dia cukup sekali saja mandinya. Dia cukup mandi junub dan mandi haid sekaligus. Enggak. Oke? Paham? Dah, ingat ya, haid dicatat yang lebih dari 15 hari, jangan ditunda-tunda, itu namanya istihadah. Istihadah pelajari caranya. Jangan sampai udah 15 hari kita haid, itu berlaku akumulasi dalam 1 bulan. Nah, kita nggak sholat, kita nggak puasa, jangan sampai. Kalau udah menopos nih Ustazah. Kok curhat, monopos. Karena menopos, kadang-kadang dia haid, besok keluar sedikit lagi, besoknya enggak lagi 2-3 hari, besok dah keluar sedikit lagi. Itu macam mana caranya Ustazah? Kalau itu kan udah nggak dalam masa haid, hajar aja, sholat aja nggak apa-apa. Belum puasa juga kayak gitu Ustazah. Ada yang normalnya 3 hari lah, itu kayak gitu 2-3 hari, enggak besok dia keluar sedikit lagi, 2-3 hari saya keluar. Sekarang udah nggak sama sekali. Sekarang udah normal ya 3 hari. Tapi Iya. dia kadang-kadang datang kayak Kalau yang normal harus dihitung, harus hitung, harus catat masanya. jadi pas disikit tuh nggak apa-apa sholat ya. Oke, ada lagi? Ada lagi, curhat lagi. Kita sholat, Jamaah sama suami. ya. Terus selesai sholat kan kita ceritakan dulu. Selesai cium suami, cium tangan suami. Terus kita akan baca Al-Quran. Oke. Oke, bagus. Ustazah, saya sholat. Setelah sholat, lalu kemudian cium tangan suami. Dah. Itu kembali kepada jawaban yang tadi. Sebelum saya jawab Al-Quran, kita belum jawab Al-Quran nih. Maka, apakah batal wudu ibu? Imam Syafi'i bilang batal,
Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang tidak batal. Saya pelan-pelan. Batalnya dulu nih. Imam Syafi'i bilang tidak batal, Imam Hanafi bilang terbalik. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang tidak batal. Dah, selesai di situ, kita masuk loncat. Setelah itu saya baca Quran, boleh nggak? Nah, ini penting. Menurut Imam Nawawi, bahwa baca Quran, wudu saat baca Quran itu sunnah, nggak wajib. Memang ada perbedaan pendapat karena satu dalil yang bunyinya la yamassu ilal mutahharun, tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Suci di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan suci dari hadas besar, haid aja yang nggak boleh baca Quran, nggak wudu nggak apa-apa. Ada ulama yang bilang hadas besar dan hadas kecil. Pokoknya kalau tak pakai wudu tak boleh baca Quran. Terjadi perbedaan. Tapi jumhur ulama lebih sepakat bahwa wudu baca Quran itu sunnah, tak wajib. Sunnah, dapat pahala ibu kerjakan, enggak juga enggak apa-apa. Orang-orang hafal Quran harus bawa Quran kemana-mana. Dia pegang Quran, dia ulang hafalan, dia murojaah walaupun dalam keadaan tak berwudu. Jadi wudu itu dua hukumnya ya. Wudu itu dua hukumnya ya. Wudu itu dua hukumnya. Dia bisa jadi wajib saat tawaf, saat sholat. Kemudian bisa jadi sunnah saat baca Quran, mau berhubungan badan, majelis taklim, mau ketemu saya, itu pokoknya semua sunnah. Ya. Jadi niatnya sesuaikan dengan tujuannya. Kalau mau sholat, sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil, wajib atasku karena Allah. Kalau wudunya cuman mau majelis taklim, sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil, sunnah atasku karena Allah, karena hukumnya sunnah. Oke? Oke. Dah. Iya. Ya, tema kita nggak tercapai. Hari ini kita mau bahas tadi cara sholat khusyuk. Larinya entah kemana-mana. Tapi lantaklah sampai paham. Ujungnya nanya, ya udah mau azan. Nanti kita bahas lagi bulan depan ya. Nggak apa-apa. Yang penting paham. Betul, nggak apa-apa. Ya, bulan depan kita lanjut lagi. Semoga panjang umur ya. Jadi kita nggak ada tema hari ini. Kita temanya cuman kamu bertanya dan aku menjawab. Curhat, iya. Apa? Hah? Ada? Ada teman dari Malaysia. Oh, sering lihat YouTube dari Malaysia. Ya. Siap. Salam balik Bu ya, sama temannya dari Malaysia. Siap. Oke? Salam balik ya Bu, sama temannya dari Malaysia. Lihat YouTube sambil masak. Barakallah. Dan terakhir di luar masjid. Oh, di luar tema, boleh. Iya. Iya. Mande. Ustazah, saya memandikan jenazah karena terdesak lupa mewudukkannya. Sunnah Mbak, yang penting mandi. Ya. Di sini sudah belajar memandikan mengkafani jenazah? Itu yang mau dipelajari. Nanti kita belajar ya. Tahun depan lah ya. Iya, nanti kita belajar pelan-pelan. Karena memandikan jenazah harus betul, nggak bisa salah-salan. Kalau dia pakai bigen, potong. Kalau dia pakai kutek, kikis.
Kalau panjang kuku potong, kecuali yang menyakitinya. Mayatnya kalau untuk kafan manusia saja. Kalau untuk dikafani manusia saja. Ibu aja mayatnya langsung, biar lebih paham. Karena saya udah puluhan tahun membimbing, mengkafani, memandikan jenazah. Kalau boneka kecil-kecil itu nggak masuk, harus manusia. Dan mayatnya versi tersenyum. Oke. Sambil ketawa. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin, sehat-sehat ibu-ibu semuanya. Oke, kita sudah mau masuk waktu asar, kita sambung bulan depan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.